Bayangkan seorang anak kecil lahir di sebuah pulau terpencil bernama Korsika pada tahun 769. Pulau itu baru saja jatuh ke tangan Prancis, dan dari situlah lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang Eropa. Namanya Napoleon Bonaparte. Sejak kecil, Napoleon berbeda. Ia tidak sekadar cerdas, ia haus akan pengetahuan, lapar akan kejayaan. Saat anak-anak lain bermain, Napoleon tenggelam dalam buku-buku sejarah perang, membayangkan dirinya memimpin ribuan pasukan di medan laga. Ketika revolusi Prancis meledak pada 1789, negeri itu terombang-ambing dalam kekacauan. Tapi bagi Napoleon, inilah panggung takdir. Pada usia muda, ia sudah menjadi jenderal. Kemenangan gemilangnya di Italia membuat namanya bergema di seluruh Eropa. Ia disebut sebagai anak ajaib dari revolusi. Namun, perjalanan seorang ambisius tak selalu mulus. Ekspedisinya ke Mesir gagal, armadanya hancur. Tapi uniknya, rakyat Prancis tetap melihatnya sebagai pahlawan. Mengapa? Karena Napoleon tahu bagaimana mengubah kekalahan menjadi legenda. Lalu tibalah tahun 1799. Pemerintah Prancis rapuh, rakyat muak. Dan di tengah kegelapan itu, Napoleon melihat peluang. Dengan langkah cepat, ia melakukan kudeta. Tidak ada lagi keraguan, Napoleon kini memegang kendali. Beberapa tahun kemudian, ia mengangkat mahkota dan dengan berani memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Dunia terperangah. Sebagai Kaisar, Napoleon adalah badai yang tak terbendung. Pasukannya menyapu Eropa, dari Spanyol hingga Polandia. Puncaknya, pertempuran Austerlitz, 1 hari saja, dan 2 kerajaan besar, Austria dan Rusia, bertekuk lutut. Saat itu, Napoleon dianggap tak terkalahkan. Tapi sejarah selalu mengajarkan, semakin tinggi seseorang naik, semakin keras ia bisa jatuh. Pada 1812, ia mencoba menaklukkan Rusia. Lebih dari 600.000 tentaranya berbaris gagah, tapi musim dingin Rusia tidak mengenal belas kasihan. Kelaparan, penyakit, dan salju mengubur ambisinya. Saat kembali, pasukan yang tersisa hanyalah bayangan dari kekuatan semula. Kekalahan itu menjadi awal kejatuhannya. Eropa bersatu. Tahun 1814, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke pulau kecil Elba. Semua orang mengira kisahnya berakhir, tapi Napoleon bukan manusia biasa. Ia lolos, kembali ke Prancis, dan dalam waktu singkat, ia kembali memimpin. Inilah yang kita kenal sebagai 100 hari kekuasaan. Namun, takdir sudah menunggu di sebuah tempat bernama Waterloo. Tahun 1815, Napoleon bertarung mati-matian melawan gabungan Inggris dan Prusia. Tapi kali ini, keberuntungan tak lagi berpihak. Kekalahan di Waterloo mengubur impiannya selamanya. Ia ditangkap dan dibuang jauh ke pulau sunyi Saint Helena di tengah samudra luas. Jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari medan perang yang ia cintai. Di sanalah, pada tahun 1821, Napoleon menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai legenda. Warisan Napoleon bukan hanya medan perang atau mahkota. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih abadi. Kode Napoleon, sistem hukum yang hingga kini memengaruhi dunia. Ia membuktikan bahwa seorang anak dari pulau kecil bisa mengubah wajah sebuah benua. Napoleon pernah berkata, dari puncak keagungan hingga dasar kehancuran, hanya ada satu langkah. Dan itulah kisahnya, kisah seorang manusia yang berani menantang dunia, yang namanya akan terus dikenang sepanjang sejarah. Terima kasih sudah menonton sampai habis video kali ini. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catur Rusdiantoro. Kira-kira apalagi yang enak dibahas ya? Coba tulis ide kalian dan komen di kolom komentar ya.